ospek atau PKKMB. Di SK Dirjen Pendis 4962 tahun 2016 itu barulah terbit yang namanya PBAK. Lebih dari itu, dunia kampus itu menyenangkan. Kita bisa berorganisasi, kita bisa berekspresi lewat UKM-UKM. Jadi apa PBAK? Pengenalan, Pengenalan. B. budaya, A. akademik, K. kemahasiswaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Geta, balik lagi sama aku Kalista di program acara Obrolan Kampus Permata TV. Di episode kali ini kita akan ngobrol seputar Road to PBAK atau gimana sih jalannya PBAK di tahun 2024 di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Dan di episode kali ini kita bakal kedatangan dua bintang tamu spesial yang gak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya. Hari ini kita kedatangan Ketua Dema dan juga Ketua Panitia PBAK tahun 2024 UIN Raden Mas Said, Surakarta. Sebelum kita panggil, kita lihat dulu bareng-bareng cuplikan video PBAK dari tahun-tahun sebelumnya. Check it out. Selamat datang dan besar insiden Nah, Geta, itu tadi cuplikan video PBAK dari tahun-tahun sebelumnya. Pasti kalian yang lagi nonton, khususnya mahasiswa baru, udah mulai bertanya-tanya nih, gimana nanti berjalannya PBAK di tahun ini? Apakah sama saja atau berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita panggil bintang tamu kita pada hari ini, Ketua Dema dan juga Ketua Panitia PBAK tahun 2024 UIN Raden Mas Said, Surakarta. Halo Mas, silakan duduk. Ya, oke, ini dia bintang tamu kita pada hari ini, ada Ketua Dema dan juga Ketua Panitia PBAK tahun 2024 di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Selalu sehat. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke obrolan, bisa perkenalan dulu, namanya siapa, dari prodi apa, dan jabatannya apa. Monggo silakan dari Ketua Dema dulu. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Anwar Mustaqim dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kebetulan di tahun 2024 ini saya diamanahi untuk menjadi Ketua Dema UIN Raden Mas Said, Surakarta. Oke, Mas Anwar ya. Salam kenal Mas Anwar. Mungkin Mas. Oke, perkenalkan nama saya Galus Surya Pamungkas. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kebetulan tahun ini diamanahi menjadi Ketua Panitia PBAK 2024 besok. Oke, Mas Galuh. Oke, di episode kali ini kita akan ngobrolin soal PBAK yang ditemenin sama Mas Anwar dan Mas Galuh beberapa menit ke depan. Oke, daripada aku makin kepo nih, aku langsung tanya-tanya aja ya. Oke. Kan biasanya kita itu mengenal istilah PBAK di luar itu sebagai ospek atau PKKMB. Tapi kenapa di UIN Raden Mas Said, Surakarta sendiri menggunakan istilah PBAK? Sebenarnya PBAK itu apa dan tujuannya apa? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Anwar. Siap. Jadi kita berbicara sejarah dulu mungkin ya. Iya. Kenapa PBAK? Jadi awalnya itu di PTKIN, ya secara umum yang kampus-kampus juga naungan Kemenak, khususnya PTKIN itu kita memakainya nama OPAK dulu itu. OPAK, jadi belum PBAK. Terus di tahun 2016 itu keluar SK, surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenak di SK Dirjen Pendis 4962 tahun 2016
itu barulah terbit yang namanya PPAK. Nah, terus di tahun 2024 ini ada pembaharuan terkait PPAK sendiri. Jadi ada berbagai pembaharuan di SK Dirjen Pendis yang tercantum di, kalau nggak salah, SK Dirjen Pendis 2939 yang terbaru itu mengatur PPAK untuk tahun 2024. Tuh, jadi kenapa kita UIN itu memakainya nama PPAK, karena sebenarnya emang sudah diatur di dalam Dirjen Pendis tadi, di Dirjen Pendis Kemenak. Jadi bukan dari keinginan Dema ataupun rektorat, tapi emang sudah diatur di dalam Dirjen Pendis Kemenak. Nah, terus PPAK sendiri itu apa? PPAK itu kan singkatan dari Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Jadi di dalam PPAK nanti ya kurang lebih kita mengenalkan bagaimana terutama UIN itu sendiri, terus bagaimana kefakultatifan dari masing-masing fakultas yang ada di UIN, terus juga ada materi-materi yang meningkatkan kapabilitas intelektual dari mahasiswa baru sendiri. Oke, jadi UIN sendiri dulu sebelum PPAK itu menggunakan nama OPAK. Tapi di 2016 baru muncul istilah PBAK. Tadi apa PBAK? Pengenalan B. Budaya A. Akademik K. Kemahasiswaan. Oke, Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan. Oke, kira-kira ngapain aja sih pada saat kegiatan PBAK tersebut? Mungkin dari Mas Galuh sebagai Ketua PBAK bisa dijelaskan. Untuk PBAK sendiri ya, karena PBAK di kampus lain adalah ospek, tapi di kita Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan, nanti di PBAK itu banyak segmen sebetulnya. Selain kita mengenalkan budaya akademik dan juga budaya kemahasiswaan, nanti di sana juga kita memberikan ruang kepada organisasi mahasiswa dan juga UKM-UKM untuk mereka memperkenalkan apa itu Ormawa dan UKM di mahasiswa baru. Oke. Jadi di PBAK besok, selain kita mengenalkan budaya akademik dan budaya kemahasiswaan, nanti kita juga mengenalkan bahwasanya dunia kampus itu enggak selalu soal hal kuliah, pulang gitu, yang biasa digaung-gaungkan di akademik, tapi lebih dari itu dunia kampus itu menyenangkan. Kita bisa berorganisasi, kita bisa berekspresi lewat UKM-UKM, LSO ataupun lab gitu. Jadi kita lebih memperkenalkan ke situ. Jadi nggak hanya soal kuliah, tapi kita juga memperkenalkan UKM yang ada di UIN Raden Mas Surakarta sendiri ya. Oke, kira-kira seberapa penting PBAK itu untuk mahasiswa baru? Mungkin siapa yang mau menjawab? Silakan. Mungkin tak jawab aja ya. Oke. Seberapa penting? Tentunya sangat penting karena PBAK sendiri itu sifatnya wajib. Wajib bagi mahasiswa baru, dan yang mewajibkan itu lagi-lagi bukan dari kampus ataupun dari Dema. Tapi yang mewajibkan mahasiswa baru untuk ikut PBAK itu adalah dari Dirjen Pendis Kemenak tadi, yang emang teratur bahwasanya mahasiswa baru itu wajib mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan, dan itu menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa baru. Dan di Dirjen Pendis itu sudah dicantumin apa aja yang harus didapatkan oleh mahasiswa, seperti materinya apa aja, terus apa namanya kayak dapat sertifikat, itu jadi udah dijelasin semuanya di Dirjen Pendis tersebut. Jadi emang ya itu sangat penting buat mahasiswa baru sih. Jadi kayak biar mahasiswa baru pertama ya mengenal budaya akademik tadi, terus juga seperti yang dikatakan Mas Galuh tadi, supaya mengenal kehidupan di sisi lain selain perkuliahan, yaitu ada organisasi, ada UKM, bahkan di fakultas-fakultas masih ada LSO, dan di prodi ada laboratorium dan sebagainya. Gitu. Jadi penting dan wajib untuk diikuti ya Mas ya? Sangat wajib. Iya, oke. Dan kalau ngomongin soal tema nih, pasti di setiap tahunnya itu ada tema masing-masing. Kira-kira di tahun ini menggunakan tema apa? Bisa di-spill? Oke, untuk temanya sendiri di tahun ini kita membawa tema membingkai pendidikan berbudaya, membangun peradaban bangsa. Oke. Untuk temanya. Kenapa memilih tema tersebut? Oke, karena PBAK tahun ini kita membawa 3 gagasan besar sebetulnya, yaitu yang pertama pendidikan Indonesia, yang kedua literasi kebudayaan, dan juga ketika membangun peradaban bangsa. Kenapa pada akhirnya kita membawa 3 tema tersebut? Karena ketika berbicara soal pendidikan di Indonesia, sebetulnya isu-isu soal pendidikan itu akan selalu relate ketika dibahas kapanpun, entah dari zaman dulu ataupun sampai zaman sekarang. Maka dari itu kita sisipkan pendidikan. Biar apa? Biar nantinya teman-teman mahasiswa baru itu
sadar bahwasanya pendidikan di Indonesia ini apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu dievaluasi selama ini berjalan. Terus poin kedua adalah literasi kebudayaan. Berbicara soal mahasiswa baru ya, apalagi kuliah di kampus Universitas Islam Negeri, kan nggak semuanya mahasiswanya juga dari Pulau Jawa ya. Nah, fungsi dari literasi kebudayaan ini adalah untuk memperkenalkan bagaimana budaya Jawa ini dikenal oleh banyak kalangan, nggak hanya orang Jawa aja, bahkan nggak hanya dari orang Indonesia aja. Di tahun ini juga ada mahasiswa asing lah. Niatnya kita untuk bagaimana mengenalkan Jawa ini ke dunia internasional gitu. Makanya kita membawa literasi kebudayaan itu. Terus membangun peradaban bangsa tadi. Selama ini mungkin kita sering dengar jargon Indonesia Emas 2045 ya. Iya. Nah, fungsi dari membangun peradaban bangsa ini adalah kita yang hari ini menjadi mahasiswa ataupun mahasiswa baru yang akan jadi mahasiswa besok itu, ketika berbicara soal tanggung jawab sosial kan ada agent of change, agent of social, iron stock, dan lain sebagainya lah. Akhirnya fungsi-fungsi itu berguna untuk berbicara pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Nah, makanya kita membawa makna membangun peradaban itu. Jadi ada 3 poin besar: pendidikan Indonesia, literasi kebudayaan, dan membangun peradaban bangsa. Itu. Oke, ada 3 tema yang diangkat pada tahun ini, yaitu pendidikan bangsa, pendidikan Indonesia, literasi kebudayaan, dan membangun peradaban bangsa. Oke, sangat menarik ya. Jadi bikin mahasiswa baru nggak sabar untuk menjalani PBAK tahun ini. Harus nggak sabar ya, Mas ya? Harus nggak sabar. Oke, pasti butuh persiapan yang waktu untuk melakukan persiapan ya. Kira-kira berapa lama persiapan yang dibutuhkan untuk menyiapkan acara ini, dan kira-kira siapa aja yang terlibat dan bertanggung jawab dalam acara ini? Mungkin Mas Anwar. Oke, nanti mungkin karena ini berbicara teknis persiapan, nanti tak sepil terus ditambahi sama Mas Galih juga ya, karena dia ketua panitia. Untuk persiapan sendiri kita sudah mulai sebenarnya sejak awal kepengurusan DEMA. Kita sudah mulai merancang PBAK ke depan. Terus mulai masif itu mungkin Hamin 3 bulan itu kita mulai masif membuat grand design, merancang berbagai hal seperti tema dan sebagainya, apa yang akan kita angkat di PBAK. Terus kita tentunya berbicara PBAK, siapa saja yang dilibatkan, kita hampir melibatkan seluruh organ yang ada di dalam kampus, karena berbicara PBAK itu kan sebenarnya bukan hajatnya DEMA, tapi PBAK adalah hajat universitas. Itu karena hal kewajiban universitas. Jadi dari unsur kepanitiaan sendiri sebenarnya ada dari unsur dosen juga, ada unsur dari birokrasi rektorat, dan juga dari unsur mahasiswa. Terus ya, kita melibatkan semua organ. Jadi yang ada kayak ormawa pun kita ajak untuk berkolaborasi di PBAK, bahkan UKM pun kita guide. Terus mungkin itu yang sedikit tak sepil, mungkin bisa ditambahi Mas Galuh nanti. Oke, mungkin Mas Galuh mau menambahi? Mengafirmasi pendapat Pres Anwar ya. Memang dari awal kepengurusan kita sudah mempersiapkan kayak merancang-rancang, dan kita riset lah soal tema yang relate untuk kita gunakan di tahun 2024 ini. Baru kepanitiaan itu kita bentuk 3 bulan tadi sebelum PBAK, dan juga kita membuka volunteer juga kemarin. Nah, volunteer di sini yang kita libatkan tentu mahasiswa umum UIN Raden Mas Said Surakarta, dan juga delegasi. Nah, delegasi di sini kita ambil dari unsur prodi, yang dimana nanti surat delegasinya dari setiap HMPS yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan juga selain itu kita juga mengajak teman-teman UKM dan UKK. Kita juga guide mereka sebagai delegasi untuk nantinya jadi panitia di kepanitiaan PBAK ini. Jadi untuk persiapannya begitu, mungkin garis besarnya kita 3 bulan jalan, dan seberusaha mungkin seluruh elemen yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta ikut berpartisipasi di PBAK besok. Jadi hampir semua dari UIN Raden Mas Said Surakarta ikut terlibat dalam persiapan PBAK kali ini ya. Oke. Nah, kalau kita flashback ke PBAK tahun lalu, kira-kira ada nggak sih masalah yang mungkin terjadi di tahun ini, dan kira-kira antisipasi dari panitia seperti apa? Mungkin siapa yang mau jawab?
Mungkin itu ya karena evaluasi tahun kemarin itu jadi alasan besar kita berjalan di tahun ini harus gimana dan seperti apa gitu. Makanya evaluasi tahun kemarin itu menjadi pegangan utama teman-teman Dema Uin dan Mas Said pada akhirnya, supaya nggak bisa terulang lagi sebetulnya. Nah, antisipasi yang kita siapkan yaitu kita setiap proses berjalannya kepanitiaan lagi-lagi kita teliti satu persatu apakah setiap sub ini aman dan bisa dipastikan juga kedepannya juga aman. Kan biasanya kalau aman di awal bukan berarti aman di akhir lah. Yang kita gaung-gaungkan di kepanitiaan tahun ini dan menjadi antisipasi selama ini adalah aman di awal dan juga aman di akhir. Entah itu berbicara soal teknis acara ataupun berbicara soal sponsorship dan lain sebagainya lah. Kita pastikan di sini aman di awal dan aman di akhir gitu. Tapi kira-kira ada nggak masalah yang mungkin diprediksi akan terjadi? Mungkin masalah yang akan terjadi kemungkinan besar ya itu karena perihal venue sebenarnya atau tempat, karena berbicara UIN Raden Mas Said saat ini itu sedang ada renovasi karena ya alih status dari IAIN menuju UIN tentunya harus ada berbagai perombakan dan inovasi dari kampus sendiri, dan sekarang ada beberapa titik di kampus yang sedang direnovasi dan itu mungkin sedikit menjadi kendala bagi panitia untuk menentukan di mana venue-nya, terus venue materi-materi dan sebagainya, terus juga kayak kontraktor dan alat-alat berat kan juga ada di dalam kampus untuk saat ini karena membangun renovasi masjid tadi dan beberapa titik yang akan direnovasi. Mungkin kendala terbesar untuk saat ini itu, dan yang agak susah mungkin nanti mobilisasi massa karena dengan ribuan mahasiswa di dalam satu tempat bebarengan dengan adanya renovasi itu mungkin akan sedikit agak ribet. Mungkin itu sih. Jadi mungkin masalah yang akan terjadi itu mengenai tempat ya, karena ada beberapa titik yang sedang direnovasi di kampus kita gitu. Oke. Kalau ngomongin soal harapan, kira-kira harapan untuk PBAK tahun ini? Mungkin bisa dari Mas Anwar dulu. Harapan di PBAK kali ini tentunya pertama jelas semoga bisa berjalan lancar dan meriah. Iya, amin. Karena kita tetap mengusahakan PBAK yang riang gembira tanpa adanya perkeloncoan ataupun ada kekerasan. Kita tetap mengusahakan itu, dan yang kedua PBAK tahun ini bisa berkesan bagi seluruh kalangan yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta, nggak hanya untuk mahasiswa baru saja, dan tentunya bisa memberikan kebermanfaatan khususnya bagi mahasiswa baru dengan materi-materi yang ada dan segala hal yang ada di dalam PBAK semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi mahasiswa baru. Mungkin dari Mas Galuh sendiri? Dari saya harapannya PBAK tahun 2024 ini bisa menjadi PBAK yang bisa dirasakan oleh semua unsur yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Entah itu entah itu dari Dema sendiri, dari rektorat sendiri, UKM, UKK, dan Ormawa. Gimana caranya PBAK ini bisa dirasakan nilai positifnya, dan pasti PBAK ini berjalan dengan aman, riang, gembira, damai, dan tentram. Itu aja sih harapannya. Ya, pastinya harapan terbaik ya untuk PBAK tahun ini agar PBAK tahun ini berjalan dengan lancar. Kalau untuk pesan untuk mahasiswa baru yang sebentar lagi akan melaksanakan PBAK nih, mungkin dari Mas Galuh. Untuk pesan sendiri ya, pesan saya sebenarnya simpel sih. Maksudnya ketika berbicara dunia kampus itu kan lagi-lagi nggak hanya dunia perkuliahan kan. Aku tetap sepakat bahwasanya kampus adalah laboratorium umum. Artinya di kampus itu kita bebas berekspresi apapun, kita mau jadi apapun itu ditempat di dalam kampus ini. Nah, maka dari itu eksplorlah sejauh-jauh mungkin. Jikalau kampus itu laut, ya silakan menyelam sedalam-dalamnya, karena semakin dalam laut akan semakin indah terlihatnya. Itu sih harapan ya. Dan juga itu ya, mungkin pesan juga untuk mahasiswa baru ke depannya. Ketika berbicara soal dunia perkuliahan, kan nggak semua orang itu bisa berkuliah ya. Artinya mahasiswa itu kan inventaris sosial yang nggak semua orang dapatkan. Jadi banyak-banyak bersyukur karena
nggak semua orang bisa berkuliah lah. Teman-teman yang dapat kesempatan berkuliah itu bisa memaksimalkan ruang tersebut gitu. Oke. Dari Mas Anwar? Pesan saya sendiri untuk mahasiswa baru, mungkin pertama selamat datang ya, ucapan selamat datang bagi mahasiswa baru di kampus tercinta kita di UIN Raden Mas Said Surakarta ini, dan jadikanlah PBAK besok atau beberapa hari ke depan itu menjadi gerbang awal di mana kalian semua itu ditempa selama 4 tahun ya, selama 4 tahun di dunia kampus kalian ditempa. Kalian bisa mencari pengalaman sedalam-dalamnya, mencari ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya, mencari relasi sebanyak-banyaknya juga, karena seperti kita tahu kampus itu adalah mungkin bisa diibaratkan sebagai kawah candera di muka ya, di mana tempat ketika kita datang dengan hal yang kosong, tapi ketika kita keluar nanti kita bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Dan juga mungkin sedikit pesan sebagai mahasiswa, tentunya pesan saya mahasiswa baru 2024 ini benar-benar bisa menjadi apa itu yang disebut agent of change, apa yang disebut agent of social control. Kita harap mahasiswa baru 2024 ini bisa mengemban tanggung jawab tersebut dan menanggung beberapa tanggung jawab seperti tanggung jawab sosial, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab moral, bahkan tanggung jawab spiritual. Saya rasa itu pesan saya untuk mahasiswa baru, tetap semangat berproses dan tetap semangat dalam menempuh dunia pendidikan. Oke, tetap semangat dalam berproses dan tetap semangat dalam menempuh dunia pendidikan. Nah, Geta, itu tadi obrolan singkat kita bareng Mas Anwar dan Mas Galuh seputar PBAK. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, khususnya mahasiswa baru, pasti udah ada gambaran dong gimana nanti PBAK tahun ini akan berjalan. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk Geta-Geta yang lagi nonton dan khususnya untuk mahasiswa baru. Kalau gitu terima kasih untuk Mas Anwar dan Mas Galuh yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan ngobrol sharing-sharing bareng aku kali ini. Ya, pesan dari aku untuk mahasiswa baru, persiapkan diri, persiapkan alat tempur yang dibutuhkan, dan yang paling penting jaga kesehatan. Aku Kalista, pamit undur diri dan sampai jumpa di program Permata TV berikutnya. Bye-bye.